A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita baca Ummul Quran. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita pelajari, yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Allah akan membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga kita dapat memahaminya, dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan, Allah angkat semua penyakitnya, Allah berikan kemuliaan seperti sedia kala. Dan begitu juga kita doakan juga untuk anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan anak cucu yang soleh dan soleha, jadi anak cucu dapat mengangkat harga derajat kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti. Anak cucu keturunan kita dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari pengaruh narkoba, dijauhkan dari pergaulan bebas, dan dijauhkan daripada perbuatan brutal, sehingga nantinya anak-anak cucu keturunan kita menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Kita doakan juga untuk kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan semua kesalahannya, dan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah sayangi sebagaimana mereka telah menyayangi kita di waktu kita kecil. Kita doakan juga untuk guru-guru kita yang telah mendidik kita, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga Allah mudahkan semua urusannya. Yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah jauhkan dari segala bahaya, dan Allah angkat harkat derajatnya. Dan kita doakan juga untuk orang yang telah banyak berbuat baik kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang telah banyak berbuat baik, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini mari kita lihat suratnya 103 ayatnya 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini di dalam surat 103 An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3, bahwa kata Allah, demi masa, demi waktu. Sebenarnya waktu itu sangat singkat. Betul-betul sangat singkat. Perasaan kita kemarin baru 2020. Bulan Maret kita ada corona. Sekarang ternyata sudah 2021 Januari. Corona masih ada juga. Nah, itu perasaan baru sebentar. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang sangat singkat ini,
Alangkah sayangnya kita kalau kita tidak bergunakan untuk kebaikan. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya kita kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya diterangkan oleh Allah, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian, rugi. Ruginya kalau dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya akan rugi. Kalau dia tidak mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, dia akan rugi. Tetapi kata Allah, ada orang yang tidak rugi, manusia yang tidak rugi dengan waktunya yang singkat ini. Apa? Ada beberapa. Yang pertama adalah illallazi. Pertama adalah illallazina amanu. Pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Iman. Setelah dia beriman, illallazina amanu wa 'amilus sholihat, beramal soleh. Kemudian setelah dia beriman, beramal soleh, dan saling nasihat, menasihati. Berarti saling mengajak di jalan kebaikan. Saling menasihati di jalan kebaikan dan saling menasihati di jalan kesabaran. Nah, 4 ini dia insya Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi di dunia, tidak akan rugi di akhirat kalau dia mengamalkan. Mari kita lihat satu persatu yang mana iman yang Allah katakan iman yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal surat 8 ayatnya 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kata Allah, orang yang beriman yang diakui oleh Allah satu atau pertama, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar hatinya bukan dia gemetar karena takut seperti ada gelombang yang akan menerpa kita, atau seperti gemetarnya bukannya karena takut seperti ada gunung yang akan mau meletus. Begitu juga bukannya karena takut karena ada tsunami atau ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Tetapi gemetar hatinya itu karena dia mendengar orang yang mengumandangkan azan, disebut nama Allah, gemetar hatinya. Yang kedua, apabila dia dibacakan ayat Allah, mendengar pengajian, dia ikut pengajian, mendengar orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, bertambah iman seseorang. Yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tetapi ketika ini, 3 poin ini adalah abstrak, pekerjaan hati yang tidak bisa kita lihat. Sebagaimana sejauh mana seseorang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, kita tidak tahu. Begitu juga dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman seseorang, kita juga tidak bisa mengetahuinya. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, yang mana yang Allah maksud? Ternyata kita bisa juga melihat orang itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, tawakal hanya kepada Allah.
Ada dua tanda. Mana tanda yang dua itu? Ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang selalu konsekuen melaksanakan sholat. Paling kurang yang 5 waktu sehari semalam. Setelah dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap dia dapat rezeki, tidak lupa keluarkan haknya. Ada rezeki yang orang lain memilikinya lewat dia keluarkan. Paling kurang 20%. Makanya kalau dia berani melaksanakan alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, maka hadiah dari Allah ada 4. Apa tuh? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu akan dikatakan oleh Allah benar imannya. Ini yang mengatakan imannya benar itu Allah. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajatnya. Yang ketiga, wa maghfiratun. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang keempat, warizqun karim. Allah beri rezeki yang berkah, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, rezeki yang berkah dari Allah. Nah inilah yang namanya orang ini biasanya mau diangkat harkat derajat oleh Allah, mau diampuni dosanya, mau dapat rezeki yang berkah, mau imannya benar, itulah tujuannya. Tapi yang namanya syaratnya dua tadi, kadang-kadang iya, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Infak juga demikian. Kadang infak, kadang enggak. Kalau lagi mau infak, kalau lagi enggak mau enggak infak. Nah ini enggak bisa. Makanya kalau dia konsisten, yang pertama dia melaksanakan sholat paling kurang 5 waktu sehari semalam. Yang kedua dia mengeluarkan infak setelah dapat rezeki, maka kata Allah, inilah 4 ini dia akan jaminan dari Allah sudah pasti, insya Allah. Allah tidak akan membohongi kita. Kemudian kalau ada orang yang beriman, beramal soleh, makanya dia tidak akan khawatir akan dirugikan haknya, tidak akan khawatir dizolimi. Sebagaimana dalam suratnya Toha surat 20 ayat 112, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan barang siapa mengerjakan amal soleh, dia beriman dan beramal soleh, maka dia tidak akan khawatir dirugikan haknya dan tidak akan khawatir dia dizalimi. Sebab yang menjaganya Allah langsung yang menjaganya. Oleh karena itu sebenarnya beruntung sekali orang-orang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu sebagaimana dalam suratnya 16:27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh min zakari wa unsa, tetapi dia baik laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'minun, tetapi dasarnya iman lagi. Iman itu yang betul-betul dia percaya, meyakini. Iman itu adanya dalam hati. Maka kata Allah, walanuhyiyanahum hayatan thayyibah, akan kami beri, kata Allah, balasan kebaikan sebagaimana apa yang telah mereka kerjakan, dan bahkan lebih kami balas kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan tersebut. Ini kata Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal syaratnya iman, amal soleh. Kemudian setelah ada iman, amal soleh, dia selalu mengajak di jalan kebaikan. Sebab memberikan peringatan, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang ngaji, mengajak orang bersedekah, mengajak untuk orang berdamai, itu adalah salah satu kebaikan. Dalam suratnya 51 ayat 55, berilah peringatan
Sebab peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Apa itu peringatan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah. Nah, kalau dia tidak beribadah, berarti dia termasuk orang yang sudah mendurhakai Allah. Ibadahnya salah satunya ibadah paling mudah itu adalah ibadah sholat. Yang saya katakan tadi, sholat 5 waktu. Dengan orang yang rajin ibadah, rajin sholat, maka kata Allah, aku tidak meminta rezeki kepada kamu dengan orang yang rajin ibadah tersebut, melainkan akulah yang memberi kamu rezeki. Bahkan akulah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat dahsyat. Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kita ini butuh sama Allah. Butuh sama Allah, oleh karena itu makanya kita jangan sampai meninggalkan salat. Tuh yang ketiga. Yang keempat, saling menasihati di jalan kesabaran. Sabar itu adalah sangat penting. Pertama adalah modal kita itu adalah sabar. Kalau orang yang sabar itu, makanya insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala tanpa batas. Ada dalam surat 39 ayatnya 10, demi Allah itu telah menciptakan semuanya. Semuanya ada di dalam dunia ini. Kemudian Allah itu akan membalas pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Sabarnya bagaimana? Sabar di dalam surat 3 ayat 200, ya ayyuhallazina amanu isbiru, sabar. Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Warabitu, hati-hati. Wattaqullah, dan takwa. La'alakum turhamun, akan kamu beruntung. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang berbahagia ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, supaya kita tidak rugi, yaitu orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Setelah dia beriman dan beramal soleh, dia mengajak di jalan kebaikan, dia mengajak di jalan kesabaran. Dengan 4 ini, insya Allah kita semuanya bisa. Sebab kalau tidak, akan rugi. Waktu itu sangat singkat sekali. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe. Yang belum tapi yang sudah, nggak usah, cukup like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.